disarankan ya, jika artikel kita baik, maka disarankan 15 referensi. Tujuan dalam mengumpulkan banyak buku tadi ya, adalah informasi terkait masalah yang dibahas. Jadi Bapak Ibu biblika, pendidikan dan konseling dan seterusnya, Bapak Ibu harus konsen di situ ya. Nah, dalam mengutip ada kutipan langsung ya. Kelemahan dari kutipan langsung ini adalah terdeteksi similarity atau kesamaan kata ya. Semakin sering kita kutip buku atau artikel tersebut, semakin bisa terdeteksi similarity atau plagiasi tingkatnya sangat tinggi ya. Bisa mencapai 40 dan seterusnya. Bahkan kata yang sering kita gunakan misalnya metode kualitatif ya atau metode kuantitatif itu kemungkinan besar terdeteksi bisa sampai 30 atau 40 kesamaan kata yang sering kita gunakan. Jadi kita bisa mencari alternatif kata-kata lain dari kata yang sering kita gunakan ya. Lanjut Pak. Pak Pur, lanjut. Oke, sudah Pak. Supaya yang lainnya bisa lihat. Sudah muncul? Lanjut Pak. Oke. Nah, kutipan tidak langsung atau parafrase. Ini yang dianjurkan buat kita sebagai penulis. Maka memang waktu kita sangat disita untuk membuat hal ini. Ya. Sehingga sebelum kita mengirim ke jurnal tulisan kita, alangkah lebih baiknya kita deteksi dulu dengan alat plagiasi ya. Ada yang berbayar, memang semua bayar sih ya. Yang disarankan adalah Turnitin yang paling tinggi ya. Jika tidak punya akun sendiri, maka Bapak Ibu bisa menggunakan akun teman-teman yang lain ya. Nah, rangkuman bisa itu digunakan ya. Nah, dalam kutipan langsung, Bapak Ibu tadi sudah saya jelaskan bahwa tidak ada perubahan sedikit pun dalam yang kita kutip. Dan kalau kita memang tidak mau kerja keras ini bisa kita buat, tapi saya sudah ingatkan bahwa tingkat plagiasi akan tinggi. Ya. Nah, kita disuruh kerja keras dengan membuat kutipan tidak langsung. Tulisan orang kita ambil dan dibahasakan sesuai dengan gaya bahasa kita. Ya. Bisa dengan menggunakan bantuan Kamus Bahasa Indonesia jika kosakata kita masih kurang. Ya. Nah, sekarang ada daring ya, Kamus Bahasa Indonesia daring ya. Nah, rangkuman. Tulisan digambarkan secara umum sesuai dengan kalimat penulis. Ya, ini dibutuhkan kemampuan yang besar, bahkan dari kita, waktu kita tersita dengan banyak karena menulis. Lanjut. Ya, kutipan langsung tidak disarankan ya, meskipun tadi ada ya, tapi yang disarankan adalah parafrase dan rangkuman. Kita sudah tahu bersama kutipan langsung itu terdiri bisa dari kurang dari 3 baris, itu bersambung dengan kalimat, dan kalau lebih maka itu berdiri sendiri. Tetapi artikel yang kita tulis dalam sebuah untuk dikirim ke jurnal disarankan tidak mengutip secara langsung. Oke, jadi kita parafrase kutipan langsung itu. Misalnya contoh yang saya buat ini saya kutip langsung dari sebuah jurnal misalnya. Ya. Icebreaker dalam tulisannya pada pertengahan dan seterusnya. Ini saya tidak ubah, ya. Saya tidak ubah. Saya tempel di artikel saya. Dan ketika saya kirim ini pasti mendapat kritik dari reviewer bahwa saudara mengadakan kutipan langsung dan plagiasinya tinggi. Jadi disarankan untuk mengubah atau memparafrase kata-kata ini. Jadi kita dibuat kerja keras untuk memparafrase atau memberi kata-kata ulang terhadap kutipan yang kita buat. Misalnya
kata lain misalnya legitimasi apa, perubahan. Misalnya kita sering misalnya metode kita berubah menjadi cara, menjadi teknik atau deskripsi, kita berubah menjadi membentangkan atau apa dan seterusnya ya. Jadi sehingga KPON kita memang di sini dilatih untuk membuat kata-kata yang berbeda di setiap tulisan kita ya. Jadi memang kita diajak untuk kerja keras di sini ya. Jadi nanti kita lihat setelah itu ya. Lanjut Pak. Oke. Ya, kutipan langsung tadi kita bisa parafrase dengan bantahan bahasa Indonesia. Jadi disarankan menggunakan kamus besar bahasa Indonesia. Jadi saya sangat sarankan ya, karena dua artikel terakhir kemarin yang tertangkap itu plagiasi sangat tinggi, sehingga saya harus merubah kata yang sering saya gunakan dengan bantuan kamus bahasa Indonesia. Kalau misalnya kata-kata kita kurang ya. Contoh, jika menggunakan apa style dan hard part ya, dalam mengutip pandangan orang ya. Penelitian yang dilakukan oleh Yuan Reed dalam kurung 2003 menunjukkan bahwa dan seterusnya. Ya. Ini berbeda ketika kita menggunakan Surabian atau internasional IEEE ya, IEEE ya. Itu berbeda ya. Mungkin Yuan Reed bukunya atau dalam penelitiannya menunjukkan penelitiannya yang berjudul dan seterusnya ya, kita sebutkan nama judul apa penelitiannya ya, ketika kita mengutip. Jika mengutip buku di dalam artikel, sebutkan nama dan judul tulisannya, jangan lupa ya. Kita sering terjebak hanya menyebutkan nama penulis artikel itu, tetapi kita harus ingat bahwa itu aslinya ditulis oleh penulis yang terdahulu ya. Demikian juga dengan buku. Biasanya di dalam buku ada kutipan terhadap kutipan buku yang lain. Kita harus menyebutkan nama bukunya. Biasanya dia tidak menyebutkan nama bukunya, hanya tahunnya. Nah, kita harus deteksi kira-kira judul buku apa dari si pengarang tersebut. Ya. Nah, salah satu contoh misalnya, Sugiono dalam bukunya Metode Penelitian yang dikutip oleh misalnya siapa mengatakan bla bla bla. Tapi kita harus memparafrase atau memberi kata-kata yang lain dari pernyataan Sugiono ini sehingga tidak terdeteksi similarity dengan tulisan orang lain yang terdahulu ya, sehingga kita tidak kerja keras dalam merevisi artikel kita ya. Untuk memudahkan kutipan-kutipan tadi, gunakan referensi manager seperti Mendeley, Zotero, EndNote. Saat ini saya memberikan sedikit yang saya bagikan tentang Mendeley ya. Lanjut. Ya, Mendeley ini tidak berbayar, berbeda dengan EndNote. Ya. Jadi kita bisa memprogramkan, menginstal. Ya, Bapak Ibu saya harapkan sudah menginstal Mendeley di laptop masing-masing, membuat citasi dan daftar pustaka di Word dengan mudah dan bisa menangkap metadata bibliografi, sumber bahan pustaka dan seterusnya ya. Dan di situ juga kita bisa mengupload artikel-artikel kita yang ada ya, meskipun tanpa reviewer, bisa makalah-makalah dan seterusnya ya, bisa kita share di situ, kita simpan ya untuk berbagi informasi ya. Biasanya kalau kita sudah menulis di jurnal bereputasi, maka otomatis akan connect dengan mereka ya. Lanjut. Nah, waktunya mungkin terbatas ya. Jadi kita install, mungkin mudah-mudahan Bapak Ibu sudah install ya, saya percaya begitu ya. Kalau belum ya silahkan ya. Lanjut. Nah, yang penting di sini adalah Bapak Ibu sudah memasang juga importer di Chrome atau Mozilla ya, ada. Di situ Bapak Ibu silahkan get web importer for Chrome ya. Atau kalau bisa berbahasa Indonesia gitu ya. Jadi di linkkan di Chrome Bapak Ibu sekalian ya,
supaya gampang. Lanjut. Lanjut, Pak. Oke, nah ini jangan lupa register di Mendeley Web. Jadi Bapak Ibu register di sini ya. Usahakan sama email dan password ketika Bapak Ibu register di sini dan juga ketika menginstal Mendeley ya. Di Mendeley Bapak Ibu diminta juga register ya. Memang itu dibutuhkan koneksi internet pada awalnya ya. Jadi Bapak Ibu yang ada di pedalaman usahakan mengambil referensi sebanyak-banyaknya dari dunia maya berkaitan dengan tulisan kita, bisa disimpan di sini ya, tersimpan semua di sini di portal kita ya, di Mendeley Web kita ya. Jadi jangan lupa. Lanjut. Nah, ketika kita sudah menginstal itu, kita konekkan dengan Word, maka di situ ada uninstall Microsoft Word plugin. Jadi di situ kita plugin, lalu ada uninstall Microsoft Word plugin. Di situ berarti sudah connect dengan Word kita ya. Jadi Mendeley kita sudah connect dengan Word. Ya. Jadi itu perlu dilihat ya. Lanjut Pak. Oke ya. Ini salah satu contoh ya, karena saya dari editor Visual D ya, contohnya dari Visual D ya. Mohon maaf. Sedikit iklan juga ya. Oke, jadi jurnal ini ketika kita belum ada di dalam Mendeley kita bisa impor dari ini menggunakan fasilitas impor ya. Nah, jika sudah punya DOI akan otomatis terbaca seperti yang di dalam gambar itu ya. Nah, semua sudah terbaca. Nah, jika tidak terbaca, Bapak Ibu bisa edit judulnya ya. Biasanya judulnya huruf besar semua. Nanti Bapak Ibu ganti menjadi tidak besar semua, huruf besar semua. Hanya harus huruf depan di setiap kalimat ya. Nah, Bapak Ibu klik add supaya dia masuk ke Mendeley Web kita. Nah, semua jurnal kita perlakukan begini ya. Jika ada kendala ada yang tidak langsung ya. Nanti Bapak Ibu berselancar sendiri, kalau ada kendala soal itu nanti kita belajar bersama ya. Karena tidak semua jurnal bisa diperlakukan seperti yang saya contohkan ini ya. Harusnya saya bisa tampilkan ya supaya mantap ya. Oke, lanjut. Nah, ketika sudah melakukan hal demikian, maka kita sinkronkan. Ada saya lingkari di situ, synchronize ya. Sinkronkan apa yang kita sudah download, apa yang kita sudah impor, ya jurnal-jurnal tadi masuk ke dalam Mendeley kita. Dan bisa kita edit. Ya, kita bisa edit judulnya dan seterusnya di situ ya. Kita klik judulnya, kita mau ganti dengan apa. Misalnya webnya kebanyakan informasi di webnya kita ganti, ya kita hapus baru ganti dengan yang ada, sehingga webnya itu tidak kepanjangan ya. Kita ganti dengan web awalnya ya. Misalnya jurnalapa.com di situ ya. Nanti kalau ada kendala kita belajar bersama. Oke, lanjut. Oke. Jika buku ya, jika tidak tersedia di teks, maka kita entry manual ya. Memang ada kemarin saya mengikuti workshop Mendeley, di situ menggunakan kode-kode untuk memasukkan buku. Tapi pasti kita pusing gimana caranya ya. Nah, untuk saya membuat yang sederhana ya. Kita bisa membuat yang add manual atau entry manual secara manual. Kita masukkan buku-buku itu judulnya apa dan seterusnya, nah, penerbitnya apa dan seterusnya. Ya. Kalau kita sulit menggunakan kode-kode IT ya, hanya orang IT yang mengerti caranya. Kemarin saya juga pusing ketika mengikuti Mendeley itu, workshop Mendeley itu, caranya memasukkan tidak seperti yang saya berikan ini ya. Ya, entry manual di situ supaya lebih gampang Bapak Ibu untuk buku. Kalau jurnal tadi tidak ada masalah. Jika ada masalah nanti kita selesaikan gimana caranya. Oke, lanjut.
Lanjut. Oke, di situ kalau sudah terintegrasi di situ ada muncul insert citation Mendeley ya. Ini sudah terintegrasi dengan Mendeley ya, Word ini. Jadi di situ kita bisa memilih style yang akan kita gunakan ya. Kita bisa menggunakan apa di situ kita pilih. Sekarang sudah versi 7. Lalu IEEE, IEEE, lalu Surabian. Jika belum ada kita bisa menambahkan di more style dan seterusnya ya. Nanti Bapak Ibu download di situ dan seterusnya ya. Sehingga memudahkan dalam menyusun artikel ya. Jadi di situ tinggal pilih sesuai dengan tujuan jurnal. Misalnya Bapak Ibu kirim ke Star Jurnal Today menggunakan apa, tinggal pilih American Psychological Association ya. Apa. Jika menuju ke jurnal yang baru di Bona Fide menggunakan Surabian, tinggal pilih Surabian ya, dan seterusnya ya, di Curios dan seterusnya ya. Jika di jurnal internasional itu biasanya menggunakan IEEE ya. Referensi yang digunakan itu tidak berdasarkan abjad ya, berurutan dengan abjad, jadi nomor, diberi nomor biasanya. Tapi ada lebih banyak sebenarnya kalau ilmu sosial lebih banyak menggunakan apa style. Oke, lanjut. Oke, ketika kita menampilkan daftar pustaka tinggal klik insert bibliografi ya. Jadi apa yang kita kutip pasti muncul di sini ya, insert bibliografi. Maka akan muncul selanjutnya ya. Selanjutnya ya, lanjut Pak. Selanjutnya. Oke ya, begini. Jika menggunakan apa style akan muncul model seperti ini. Jadi tersusun, kita tidak perlu menggunakan manual dan seterusnya akan muncul seperti ini. Jadi yang baru ini otomatis tidak ada lagi apa tempatnya di situ. Jadi tinggal penerbit. Ya. Jadi dia otomatis membuatnya. Jadi kita tidak perlu susah-susah memasukkan dan seterusnya. Ya. Jadi saya sudah rubah tadi yang huruf besar semua menjadi huruf kecil. Jadi bagus kelihatan indah ya. Lanjut. Oh, ini Turabian ya. Turabian. Nah, akan muncul seperti ini. Ya, demikian pemaparan materi saya. Mudah-mudahan kita mengerti dan saya berterima kasih kepada penyelenggara dan juga kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang boleh mendengarkan hasil pemaparan saya ini. Jika ada kendala atau apa, kita bisa diskusikan dan dari hasil seminar ini saya harapkan 2-3 bulan ke depan ada artikel Bapak Ibu yang dimuat di jurnal ya. Nah, untuk berkomunikasi nanti di-sharingkan oleh panitia kepada Bapak Ibu, email saya, untuk kita saling berbagi, belajar bersama. Ya, saya tidak merasa bahwa saya hebat, tapi kita belajar bersama bagaimana cara menggunakannya ya. Jadi artikel Bapak Ibu bisa kita komunikasikan, saling berbagi di mana, entah dari struktur berpikir pendahuluan, isi, metode, isi dan pembahasan serta kesimpulan, abstraknya juga ya. Kita bisa berbagi dan Bapak Ibu bisa belajar lagi bertanya, Pak, kira-kira gimana dengan hasil belajar Mendeley saya ini dari artikel yang saya buat, kira-kira sudah mantap nggak? Apalagi yang saya tidak mengerti. Misalnya ketika Bapak Ibu mendownload artikel dan tidak seperti yang Bapak harapkan tadi, mungkin saya bisa tunjukkan ya caranya. Saya lupa menampilkan untuk Bapak Ibu ya caranya. Saya sering buat. Nah, ada yang kita download, kita klik langsung terdownload otomatis ya. Di situ kita bisa klik di bagian pinggirnya itu ada cache ya, ada cache, lalu kita masuk di linknya. Sehingga Bapak Ibu mengetik semua apa yang ada terusnya. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Purnama yang sebagai moderator. Mungkin ada sharing dan seterusnya kita
berbagi di sini. Ampur bicara dulu. Ampur bicara dulu. Oke. Ya, terima kasih Pak Esra untuk sharing materinya. Ya, Bapak Ibu, kita mau lanjut dulu tentang pertanyaan ini karena ada beberapa pertanyaan. Nanti Pak Esra kira-kira menanggapinya seperti bagaimana? Saya baca ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bisakah dilakukan praktik langsung manualnya Yang manual mengenai ya. Mendeley? Oke. Iya. Apakah bisa ditampilkan dari saya ya? Dicoba dulu, Pak. Saya Atau kirim. dari Pak Pur saja kalau bisa, atau dari Pak Lewi ya. Host, kalau punya ya. sudah punya Mendeley. Host, Ya. Pak Lewi bisa atur. Oke, tunggu saya. Karena saya tidak bisa sharing sharing ini dari sini. Sharing. Saya matikan. Oke, sambil menunggu yang pertanyaan dari Pak Ketua Jeprit, sambil mempersiapkan host yang siapkan, lanjut ke pertanyaan berikut, Pak. Dari Pak Kesar Utahain, ini senior kami ini dari STT Sumatera Utara. Mohon diterangkan dampak kesalahan sitasi. Apa pentingnya ketelitian input sumber ke data Mendeley? Ya, dampak kesalahan sitasi ketika kita menginput ke Mendeley, ketika jurnal itu menerbitkan, mempublish jurnalnya, maka tidak bisa terbaca. Ya, sebenarnya tidak ada kesalahan ketika kita menginput data ke Mendeley, tidak ada kesalahan. Kita bisa edit juga sumber tersebut, baik judulnya kita bukan ganti, tapi membuat tidak menjadi huruf besar semua, lalu mengganti web yang misalnya agak panjang, bisa diganti. Ya. Kalau dampak kesalahan mensitasi tidak ada, ya, kecuali kalau kita tidak menampilkan citasi itu, ya, kita mengutip tanpa menampilkan sumbernya, ya, tanpa menampilkan sumbernya. Kecuali kalau kita sumber itu kita harus parafrase supaya tidak merubah isi kutipan yang kita ambil itu, ya, tetap merujuk kepada artikel tersebut, cuma kita membahasakan ulang, ya. Soal datanya pasti tidak akan salah ketika kita mengimpor seperti tadi, ya. Kita bisa ketika sudah synchronize atau kita sinkronkan ke Mendeley, maka kita bisa mengedit dengan mencari di kita search di namanya, lalu kita edit. Misalnya Tony Salucu, ya. Nah, di situ kita bisa edit ketika muncul di namanya autornya, ya, misalnya tidak dibalik, ya, harusnya nama PAM di depan, lalu nama di belakang, lalu publikasinya dan seterusnya. Jika kita melakukan kesalahan dalam mengimpor tadi, ya, pasti kadang-kadang kita lalai dalam mengimpor. Nah, kita bisa edit tadi dengan mencari namanya, lalu mengedit yang kita perlu edit, ya. Biasanya kalau sudah lengkap metadatanya, tidak akan salah. Ya. Kalau salah itu biasanya di jurnalnya, ya. Biasanya penyesuaian di jurnalnya itu urusan ketika citasi itu terbaca, ya. Misalnya tulisan saya disitasi oleh orang, lalu terbaca. Nah, jika tidak terbaca berarti ada kesalahan dari pengelola jurnal dalam menyesuaikan metadata itu tadi, ya. Jadi memang ini agak berat di pengelola jurnal sebenarnya. Kalau kita pasti tidak ada kesalahan pasti. Selama saya mencoba menggunakan itu tidak ada kesalahan, kecuali kita ya, tidak mengadakan pengeditan. Nah,
Halo? Iya. Nah, mungkin saya akan share nanti kalau Iya. saya tidak bisa share screen sih dari sini ya. Sudah, Pak. Cara mengisi secara manual misalnya ya. Oh, Secara manual. Karena kemarin saya tidak tampilkannya. mati kan? Lalu ada juga yang menggunakan apa namanya? Deep text ya. ResearchGate ketika kita download itu ada download citasinya ya. Jadi kita bisa tinggal masuk di file. Jadi Bapak Ibu coba lihat Mendeley-nya, ketika Bapak Ibu masuk di file lalu ada di situ ditulis deep text. Di grup text. Jadi Bapak Ibu tinggal download deep text yang dari ResearchGate itu, maka akan tersinkron otomatis. Ya, itu yang otomatis. Nah, manual gimana caranya ya? Nah, manual sebenarnya tidak sulit sih Bapak Ibu. Jadi tinggal klik manual, maka Bapak Ibu akan memilih entry manual buku, ya. Entah buku chapter dan seterusnya, tinggal ketik masuk ya. Buku, judul buku, autornya itu kita balik namanya, ya. Nama belakang, di depan dan seterusnya, tahunnya, halamannya dan seterusnya. Ya. Lalu kota, penerbit, mungkin Bapak Ibu sudah buka ininya ya. Lalu kalau tersedia URL-nya bisa copy masuk ya. Lalu ISBN-nya ya, kalau mau Bapak Ibu kasih masuk semua ya. Nanti Bapak Ibu coba kalau apakah masing-masing ada yang pegang laptop ya. Karena saya itu semua bisa. Oke, itu sharing dari saya soal entry manual. Nanti kita bereksplorasi. Iya. Coba di rumah ya. Kalau ada kendala bisa tanyakan langsung lewat. Kalau ada kendala. 3 bulan ke depan saya harap hasil dari seminar ini ada. 3 bulan atau 1 semester lah begitu. Karena sudah sibuk semua ya. Oke. Oke, begitu saja dulu Pak Moderator, Pak Purnama. Terima kasih Pak Esra. Mengenai pertanyaan dari Pak Ketua Jeprit, manual bisa, Pak Lewi bisa? Pak Lewi bisa tampilkan? Sudah bisa dari Pak Esra. Saya tidak bisa. Sudah saya aktifkan. Coba Pak Lewi. Kegiatan kita ini begitu. Ada juga Ibu Jember yang di luar prestasi saya lihat. Oke, apakah terlihat di layar kita Mendeley ya? Ya, sudah. Sudah. Oke. Baiklah. Jadi tadi ada permintaan entry secara manual ya. Untuk buku ya, nanti saya coba share juga cara yang di luar jurnal yang tidak otomatis tadi ya, karena saya lupa menampilkan di PowerPoint saya ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu perhatikan. Di sini ada entry manual ya. Jadi kita klik ini, lalu di sini ada pilihan jurnal, artikel dan seterusnya. Nah, untuk buku misalnya, judulnya Meretas Minang, lalu misalnya kita John A, ini sudah otomatis di dalam ya. Nah, terus 2010, terus halamannya misalnya 90. Terus kota Jakarta, terus penerbitnya misalnya BPK Gunung Mulia ya. Ini sudah ada semua di dalam karena saya sudah masukkan semua ya. Kalau Bapak Ibu masukkan ISBN-nya atau mau masukkan filenya juga boleh, ini bisa dimasukkan filenya.
jika ada PDF-nya ya, PDF-nya nanti tinggal pilih. Oke, dan seterusnya tinggal save ya, tinggal save akan masuk ya. Secara otomatis ya, secara otomatis yang manual tadi. Nah, jadi misalnya kita edit, misalnya kita mau edit ini ya, kita bisa edit. Ada beberapa yang saya tunjukkan, huruf besar semua ya. Nah, kita bisa edit jika itu huruf besar semua ini yang tampil ini, kita bisa edit yang sudah masuk di dalam Mendeley kita ya, kita bisa edit. Terus ini kalau sudah yang lengkap sekali ya, sudah ada filenya dan DOI-nya dan seterusnya. Memang dalam menulis artikel disarankan ya, sangat disarankan untuk menulis artikel yang sudah punya DOI ya. Sangat disarankan. Arifinto buku ya, tadi bisa cari. Tadi ini belum saya lengkapi editornya siapa dan seterusnya, ISBN-nya apa. Ini saya sudah ini yang manual ya, manual. Jadi buku ya. Nah, kalau tadi jurnal sudah mudah-mudahan bisa semua. Lalu saya tunjukkan yang jika ada kendala soal misalnya ya, sejauh ini apakah Bapak Ibu sudah bisa menangkap tentang hal itu apa secara manual? Secara manual, apakah sudah bisa mengerti atau bisa praktekkan di rumah? Bagaimana? Baik, guys. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya lagi, persilakan. Langsung saja, langsung saja tanya. Baik, izin Pak Pur. Silakan. Ya, ini dari Sibolga, Sumatera Utara. Ini seperti barang baru ya untuk kita, aplikasi Mendeley ini. Jadi tadi saya sudah coba download aplikasi Mendeley ini, tapi saya coba masukkan email saya, ini tidak valid Pak Pur. Bagaimana penjelasan ini? Terima kasih pertanyaannya Pak dari Sibolga. Iya. Silakan Pak Esra atau ya, apakah emailnya selalu digunakan, itu yang pertama. Lalu ketika register di Mendeley tadi jangan lupa register juga di Mendeley web ya, sehingga terbaca ya. Jadi Bapak Ibu dulu memulai dari web ya, register di web supaya sinkron dengan yang terinstall di laptop kita ya, supaya valid emailnya. Jadi emailnya yang aktif ya, jangan tidak aktif. Register di webnya dulu, sudah selesai, sudah masuk semua untuk melengkapi data mungkin belakangan di web itu ya. Lalu register di Mendeley-nya itu Bapak Ibu harus samakan dengan ketika register di web Mendeley ya. Ya. Emailnya sama, passwordnya sama, karena akan sinkron, otomatis sinkron ya. Jadi harus samakan. Nanti akan tampil emailnya ya. Kalau ada kendala mungkin bisa ini. Baik Pak Pur, baik. Terima kasih Pak Pur. Coba ya. Karena udah berapa kali, udah 2 email juga saya ya kota ganti ini, apakah sudah tapi tidak masuk sudah juga. Di Mendeley web. Sudah kita coba. Sudah sukses. Sudah Pak, sudah. Aplikasinya sudah kita download, sudah masuk. Jadi kita harus register lagi di Mendeley-nya ya. Di Mendeley-nya itu harus register ulang ketika install ya. Iya.
apakah terbaca tidak valid? Tidak valid, Pak. Kalau tidak, Katanya. oh, berarti ada kendala ya. Pasti kalau tidak ada kesalahan antara password, mungkin passwordnya sama ya. Apakah password Saya yang sudah coba buat, saya sudah coba buka email siapa tahu sama, password ya, yang harus pastikan sama, salah, pastikan sama, baru baru masuk ya. masuk ya. Iya. Pasti tidak ada kendala itu, tidak ada kendala. Coba kira-kira masalahnya di mana tuh? Karena Oke, pasti baik. tidak ada Saya kendala sudah- ketika Oke, siap Pak Bursyad. registrasi Siap. di webnya. Oke, Ada pertanyaan lagi Pak Isra. Ya. silakan. Silakan. Saya yang duluan kah? Silakan. Oke, terima kasih. Saya Dempsey dari Papua. Begini Pak Isra, saya mau Ya. tanya. Ada dua hal yang tadi saya coba ini ya, antara Mendeley dan Word ya. Iya. Kebetulan saya ini orang yang baru mau belajar bikin artikel. Jadi saya ingin tahu seandainya yang data-data yang kita butuhkan itu sudah tersimpan di Mendeley ya. Nah, terus kita ini di Word. Bagaimana cara kita untuk mengentry supaya dia otomatis masuk ke Word itu menggunakan yang tadi sudah tadi sudah ada apa itu ya? Yang di Word itu sudah ada. Nah, terus yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, yang muncul di Mendeley itu kan cuma judul sama pengarang apa segala macam detailnya. Seandainya saya butuh isi dari artikelnya itu, bagaimana cara saya bisa dapatkan? Apakah saya bisa dapatkan file PDF-nya? Bagaimana caranya? Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Iya. Mungkin pertanyaannya diulang lagi Pak, dari pertama saja Pak Pur. Apa yang pertama? Oke, satu-satu ya. Satu-satu Singkatnya, kita praktek bagaimana langsung. cara ambil data dari Mendeley untuk dimasukkan di Word, ya. di Word atau di artikel yang saya buat tersebut secara otomatis yang tadi Pak sempat jelaskan ya. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, artikel yang sudah tersimpan di Mendeley, seandainya saya butuh file PDF-nya untuk saya baca gitu, untuk bandingkan dan lain-lain, apakah saya bisa dapatkan? Bagaimana caranya? Itu saja. Oke. Sip. Kalau sudah tersimpan ya. Oke. Ya, saya apakah saya share screen ini? Tidak ya, saya ulang lagi. Oke. Apakah Ya, sudah nampak. Share ini kelihatan tidak? Sudah. Ya, oke. Ya. Sudah Pak Isra. Jadi ketika kita mengutip apa yang sudah kita download tadi, saya pilih Saya pilih American Psychological Association. Ya, apa? Oke, dia agak loading dulu. Oke, di insert citation di situ kita jadi kita tinggal ketik bisa nama pengarangnya, ya misalnya apa? Misalnya Pak Pur misalnya. Nah, akan muncul di sini namanya. Tinggal kita masukkan ya. Oke, tadi kutipan yang akan kita ambil akan muncul seperti ini. Jadi misalnya di depannya apa dan seterusnya ya. Misalnya semua yang kita import tadi itu akan otomatis ada di dalam Mendeley kita. Misalnya pengarang Willy Marson. Oke, ini pengantar dan seterusnya. Nah, akan muncul seperti ini. Dan ketika kita insert bibliografi,
akan muncul. Oke, begitu. Di daftar pustakanya akan muncul begitu ya. Kalau menggunakan apa ya. Nah, misalnya pendapatnya di depan dan seterusnya. Nah, tadi bertanya bagaimana kita mendapatkan PDF-nya kalau sudah tersimpan di dalam artikel yang itu tersimpan. Oke, saya cari dulu yang ada. Lama juga dia. Oke, saya contohkan apa yang ada. Oke, nanti saya share dulu. Ada PDF-nya saya. Nah, saya share screen dulu ya. Oke, jadi untuk mendapatkan artikel ada di sini files ya. Di Mendeley itu Bapak klik atau Bapak Ibu klik di judul yang akan artikel yang Bapak Ibu akan kutip lagi itu, tinggal klik filesnya, akan muncul filesnya di situ ya. Nah, ini muncul filenya, tinggal Bapak Ibu baca ya. Kalau ini sudah tersimpan. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin memasukkan filenya juga bisa ya. Tinggal add file, masukkan file PDF yang Bapak Ibu sudah download dari internet tadi ya. Jadi sudah ada di dalam semuanya, sudah ada di dalam. Jadi kalau misalnya belum ada, nanti Bapak tinggal, supaya ketika ke daerah yang tidak ada jaringan, Bapak sudah punya persediaan artikel di sini, tinggal download dan akan terbaca otomatis. Tidak perlu jaringan ini, Pak. Jadi tidak perlu connect dengan internet lagi ketika kita mengumpulkan artikel yang sudah atau yang akan kita pakai dalam menulis artikel. Jadi sudah lengkap, kita ini di bawah ini akan muncul ya. Jadi semua data yang kita masukkan diusahakan lengkap ya. Kalau memang kita jauh dari, kita rata-rata jauh dari jauh dari internet ya. Jadi semua kita bisa masukkan filenya. Di sini kita dapat filenya ya. Tidak mudah, tidak susah ya. Kalau pokoknya Bapak Ibu ketika ada kendala kita bisa sharing bersama. Lalu kalau semua data pasti terekam di Mendeley, entah double kita ketik masuk pasti ada ya. Oke, itu sharing saya. Masih ada lagi karena waktunya terbatas. Oke, Pak Isra, maaf. Bagaimana kalau seandainya PDF-nya saya tidak temukan di data Mendeley saya itu? Saya lihat tapi tidak. Saya coba tadi masukkan tentang boarding school ya. Nah, Ya. jadi saya temukan ada satu artikel situ yang mungkin mirip, tapi saya lihat di file-file PDF-nya itu kosong, Pak Isra. Pencerahannya. Terima kasih. Oh, oke. Mungkin Bapak mencari judulnya atau linknya supaya kita bisa cari di Google ya. Kalau tidak ada PDF-nya, memang agak kesulitan kita kalau di internet ya. Kalau tidak ada ya. Apakah Bapak mendapat artikelnya di internet? Ada enggak? Sudah cari? Kalau harus dicari karena yang di Mendeley harus kalau kita sudah import pasti ada, dan kalau belum ada berarti kita harus cari filenya dulu di luar baru kita masukkan. Oh iya. Kalau Oh iya. cari di dalam harus ada linknya untuk connect ke internet. Kalau ada linknya itu memudahkan. Kalau tidak ada file PDF yang disediakan oleh penerbit, maka kita memang agak kesulitan kalau memang tidak ada ya. Kecuali pasti ada lah.
Ya, baik. Terima Atau kasih tidak Pak ada? Isra. Iya, ya. Kalau ada Silakan kendala dilanjut nanti Pak kita moderator. komunikasi. Kalau sudah siap artikelnya, saya siap kita belajar sama-sama ya. Saya tunggu Baik Pak Isra. artikelnya. Ya. Terima kasih. Dilanjutkan Pak moderator. Suaranya Pak belum muncul. Suaranya Pak moderator belum muncul. Terima kasih Pak Demsi dengan Pak Esra. Mohon Pak Esra, kami ini kan harus dimaklumi karena kami ini kan dosen-dosen yang bergerak betul-betul di desa, di daerah-daerah yang memang regulasi dan perkembangan itu sangat sedikit yang kami dapat. Oleh karena itu, kegiatan ini dibuat sehingga dosen-dosen yang sekalipun memang konsen di desa-desa pedalaman untuk memberitakan Injil, tapi mau tidak mau juga harus upgrade diri di dalam hal dunia pendidikan karena mereka mengabdi itu bersentuhan dengan barang-barang seperti ini. Oleh karena itu, mohon nanti kelanjutannya seperti Pak Demsi yang memulai untuk artikel supaya kalau bisa ada arahan, bimbingan, pendampingan, kalau bisa juga kolaborasi dalam menulis sehingga bisa diterbitkan artikelnya di jurnal nasional, yang terakreditasi, bahkan di jurnal internasional. Karena saya melihat tulisan-tulisan Pak Esra sudah terbit di area itu, dan kami juga mau seperti itu dengan mau belajar seperti itu. Kira-kira bisa Pak Esra ya? Ya, bisa. Oke, baik. Terima kasih begitu. Bapak Ibu, kalau masih ada silakan bertanya. Oke, sebelum jika sambil menunggu pertanyaan yang lain, saya akan share screen yang ini. Oke, mudah-mudahan terlihat semua. Jadi ini salah satu jurnal yang misalnya kita download lalu tidak tampil seperti yang di jurnal Starloop Visiode tadi ya. Nah, ketika kita import, maka link yang di atasnya itu, link yang ada itu pasti tercopy semua ya, sehingga kita harus edit. Ini di-download semua. Jadi Bapak Ibu yang di daerah-daerah usahakan ke kota untuk mendownload semua materi yang ingin dipakai ya. Yang belum ada di Mendeley karena ada yang sebagian sudah ada tapi rata-rata berbahasa Inggris ya. Bapak Ibu masukkan, agak lelet sih jaringan di sini. Nah, ketika ini nanti Bapak Ibu edit jurnalnya, judulnya. Oke. Terus sampai di bawah, misalkan website ini kita ganti dengan website yang ada di atas sini, di link sebenarnya ya. Kita masukkan. Oke. Saya contohkan aja ya. Lalu bisa kita entry manual semua di sini. Kemendikbud. Tahunnya berapa ini? 2017 kayaknya. 2017, lalu halamannya berapa? Saya contohkan aja di sini 1 sampai 17, terus bulan berapa, dan kita add masuk ke Mendeley. Nah, masuk reference, kita bisa download ini untuk masukkan di Mendeley.
Di Mendeley nanti kita sinkronkan. Oke. Nah, artikel yang kita pilih tadi itu kita masukkan di Mendeley dengan cara mensinkronkan tadi disinkronkan di sini. Memang semua harus kita masukkan ke Mendeley ya. Ini belum masuk. Di sana. Kalau salah tidak terbaca. Masuk ya. Oke, jadi pasti kan koneksi internet kita bagus ya. Ini agak tidak bagus. Jadi semua ini sudah ada di dalam di artikel di Mendeley saya ya. Jadi tinggal dikutip tadi sudah ada muncul. Jadi tidak ada kesulitan ya. Kecuali Bapak Ibu untuk buku-buku mungkin harus bisa satu karena belum ada e-book. Ya. Oke, itu saja yang saya sharingkan. Mungkin ada lagi pertanyaan. Silakan Pak Pur. Baik Pak Esra, bisa dijelaskan bagi kami semua kira-kira apa sebenarnya manfaat sitasi ini bagi perguruan tinggi dan bagi pribadi seorang dosen? Ya, jadi sitasi sangat penting atau sitasi terutama yang pertama-tama adalah jurnal. Semakin besar sitasinya, semakin peluang untuk terakreditasi Sinta 2 semakin besar. Kemarin saya mengikuti seminar minimal 25, tapi saya targetkan kalau perlu 30 gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang berencana ingin membuat jurnal, kita berjuang untuk mendapatkan citasi. Caranya kita bisa saling mencitasi artikel ya. Jadi caranya tadi sudah ada, tapi disarankan untuk memparafrase karena tulisan itu pasti sudah sering dikutip. Semakin sering dikutip tulisan itu, maka kemungkinan besar terdeteksi plagiasinya tinggi. Jadi kita dituntut untuk kreatif dalam membuat bahasa, membahasakan yang kita kutip tadi. Untuk jurnal ya. Lalu untuk perguruan tinggi, itu berkaitan dengan peringkat Sinta di Sinta ya. Produktivitas perguruan tinggi, citasi dosen ya. Lalu untuk dosen sendiri ya diperhitungkan untuk ketika dia mendampingi jurnalnya. Semakin banyak citasinya semakin bagus sebenarnya. Jadi citasi saya juga masih kecil sih ya. Jadi semakin besar kutipan terhadap tulisannya semakin bagus. Jadi kita dituntut untuk membuat sebuah tulisan yang bisa dikutip oleh semua orang. Nah, ini tantangan bagi kita semua, bagi saya juga. Faktor untuk kita sangat penting juga, selain peringkat di Sinta, dan juga pasti berdampak kepada perguruan tinggi kita. Jadi kita dosen, apa yang kita lakukan sehari-hari untuk menulis, menerbitkan artikel di berbagai jurnal di Indonesia ada hampir, sekarang sudah banyak, jadi Bapak Ibu tinggal pilih. Sekarang sudah hampir
sendiri-sendiri ya gitu ya. Nanti mungkin Starloop bisa mendampingi gitu ya. Oke. Jadi memfasilitasi gitu ya, memfasilitasi, membantu teman-teman di luar, terutama penelitian kita di daerah itu sangat bermanfaat untuk bidang akademik ya. Saya sangat menunggu penelitian kita yang di daerah-daerah itu dipublikasikan. Jadi dampaknya bagi kita nanti ketika mengurus jabatan fungsional tidak sulit lagi. Sebenarnya tujuan kita tidak ke situ sih sebenarnya. Ya, untuk naik pangkat misalnya ya pasti bisa ya. Semakin banyak tulisan kita semakin potensi untuk naik bagus. Tapi yang penting bagi saya adalah kita menggalakkan literasi atau selama ini kan kita suka berbicara oral, menyampaikan ide-ide kita melalui berbicara. Jadi kita sekarang belajar untuk menyampaikan ide-ide kita dalam tulisan. Jadi kita dituntut untuk itu. Jadi selama ini kita hanya di dalam kelas membuat ceramah. Saatnya kita belajar nulis. Nah, memang budaya tulis ini tidak segampang makan pisang goreng gitu ya. Jadi kita dituntut untuk giat, untuk membaca, untuk belajar ya. Saya juga baru belajar juga. Kita belajar bersama-sama membuat sebuah tulisan yang baik ya. Entah dari strukturnya. Nanti kita sesi lain mungkin kita akan belajar bagaimana struktur berpikir jurnal, artikel yang baik. Meskipun tulisan saya mungkin belum terlalu baik, tapi kita belajar bersama kira-kira gimana yang baiknya gitu ya. Pendahulu mulai dari abstrak kira-kira bagaimana mau digimanakan, pendahuluannya mau digimanakan, metodenya gimana, lalu pembahasan dan diskusi gimana, dan kesimpulan gimana. Kendala terbesar para penulis termasuk saya adalah abstrak, pendahuluan, terutama pembahasan, mengaplikasikan apa yang kita teliti, lalu kesimpulan. Semuanya memang sulit. Jadi kita belajar membahasakan apa yang tidak kita temukan di lapangan. Bagi saya hal yang kita temukan di lapangan itu yang penting. Jadi kita tinggal membahasakan apa yang kita temukan di lapangan, penelitian kita di lapangan pasti banyak ya. Itu saja dampaknya bagi kita, bahwa kita bisa membagikan cara berpikir kita, ide-ide kita, apa yang menjadi keresahan kita dalam menyelesaikan masalah-masalah di lapangan ya. Jadi juga kita men-share kira-kira apa yang kita sudah dapatkan di lapangan. Terutama teman-teman dari daerah, kira-kira apa pergumulannya, apa yang ditemukan itu nanti pasti bermanfaat bagi bidang akademik ya. Terima kasih, sudah mau habis juga. Oke, satu lagi Pak, ini dari Pak Esar Hutahayan ini. Entry manual dengan daring tidak connect. Tidak ada bedanya Pak, apakah tidak ada bedanya entry manual dengan entry daring? Ya. Oke, silakan. Dalam menginput data manual. Ada bedanya ya, ada bedanya. Manual tadi secara saya sudah tunjukkan, apakah masih bisa terlihat ya? Oke. Yang secara daring tadi harus disinkronkan dengan Mendeley. Jurnal apa? Ya tidak ada perbedaan Pak soal itu. Jadi saya carikan dulu. Mudah-mudahan masih ada waktunya untuk mencarikan tadi, men-sharekan cara mengetiknya, ngambilnya. Host, tinggal berapa waktu lagi kita host, Pak Lewi? Saya sharekan dulu ya. Oke. Tinggal 3 menit lagi. Mudah-mudahan masih ada waktunya ya. Oke. 3 menit? Secara 3 menit lagi. 3 menit lagi Pak. Digital ya. Kita impor dari sini. Ini otomatis masuk, sudah terbaca otomatis ini artikel ini kita masukkan secara kita add. Pak Esra tinggal 3 menit waktu kita. Menit. Jadi
Tinggal 3 tadi menit. itu ya Tinggal 3 menit. 3 menit ya. Ya, jadi secara cepat aja. Jadi tadi tersinkron. Jadi ketika tersinkron, maka kita sinkronkan ke Mendeley tadi. Oke, saya sharekan dulu. Mudah-mudahan masih cukup waktunya, tinggal sedikit ya. Sangat sedikit. Oke, ini saya sudah masukkan. Saya sinkronkan, maka itu akan otomatis masuk. Kalau itu keunggulan digital ya, pasti otomatis masuk ketika kita sinkronkan seperti tadi ya. Nah, kalau manual kita harus memasukkan secara manual, kita ketik manual masuk ya. Tidak semua jurnal harus otomatis ya, kita harus bekerja keras untuk mengentry secara manual. Nah, nanti Bapak Ibu belajar di rumah, kita belajar bersama gimana caranya. Oke, waktunya sudah mulai habis ini. Saya serahkan kepada Pak Moderator, Pak Purnama. Ya, terima kasih Pak Esra. Terima kasih para peserta. Kiranya dalam kegiatan kita ini, walaupun dalam situasi sederhana, banyak keterbatasan, kiranya ada manfaat-manfaat yang bisa diambil dari kegiatan ini. Dan berharap ada kegiatan selanjutnya dengan persiapan-persiapan yang lebih matang lagi. Nanti akan di-share, mohon Bapak Ibu isi link yang akan di-share untuk keperluan masukan dari Bapak Ibu. Juga untuk kegiatan berikutnya. Rencana ke depan kegiatan berikutnya kami mau buat tentang cara menginstal OJS, pengelolaan OJS dan cara install OJS. Kalau Bapak Ibu berkenan, silakan ikut dengan segera saja Pak. Kami sampaikan. Jangan lama-lama lagi. Bagaimana? Ya, Bapak Ibu. OJS dikasih cepat nanti Pak Pur. Bapak Ibu terima kasih banyak. Kita mengakhiri kegiatan kita dengan bersyukur kepada Tuhan atas kasih setianya yang menolong kehidupan kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Salam. Ya, salam buat semuanya. Salam. Salam. Ya, Salam juga, terima kasih. Siang banyak. Foto, sesi fotonya belum kah? Selamat Pak Oci, Kopano, Pak Domingus yang bergabung, Ibu Nelly, terus Pak Aras Tamar. Salam hormat, mohon nanti kira-kira Pak Oci memberikan materi juga tentang SPMI. Kasih kalau siap, nanti kami komunikasi dengan teman-teman Aras Tamar yang sangat dibutuhkan Pak dalam pengembangan kampus. Terus kenal Pak. Halo. Oke. Terima kasih prestasi atas pergerakannya. Ya, salam. Salam berkata.